rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan sudah menunggu sampai acara ini dimulai. Sebentar saya aktifkan dulu fitur record-nya. Oke, terima kasih, rekan-rekan sekalian yang sudah menunggu sampai acara ini dibuka. Baiklah rekan-rekan semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Lupita Lestari dan malam ini saya akan, bertindak selaku moderator. Dan webinar bendungan kali ini seperti biasa dilaksanakan oleh Lokar Teknik Sipil, yaitu sebuah platform yang bertujuan untuk membantu para lulusan mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja, teknik sipil, dan arsitektur. Agenda dari Lokar Teknik Sipil sendiri meliputi informasi mengenai lowongan kerja, sharing about karir, pelatihan, dan juga webinar yang seperti yang kami sedang laksanakan saat ini. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke inti acara, saya mau membacakan dulu, tata tertib seperti yang sudah kami bagikan di grup ya, rekan-rekan sekalian. Sebentar. Oke, di sini, yang pertama, peserta memasuki room Zoom pada pukul 18.45 WIB. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menunggu. Dan kedua, selama pemateri memaparkan materinya, peserta diharapkan close kamera dan mute mic sampai acara Q&A agar acara berjalan kondusif dan tidak berat begitu ya kepada aplikasinya. Lalu yang ketiga, peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama asli. Dan yang keempat, peserta diharapkan mematuhi tata tertib selama kegiatan webinar ini berlangsung. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan pemateri kita malam ini, yaitu Mas Insinyur Aris Rinaldi MT IPM. Eh, Seperti bisa kita saksikan dulu CV-nya. Ya, seperti yang bisa rekan-rekan sekalian lihat, Mas Insinyur Aris Rinaldi MT IPM ini beliau merupakan insinyur profesional madya dan mendapatkan gelar master dari Institut Teknologi Bandung dengan majornya Teknik Air Tanah dan berpredikat cum laude. Beliau juga memiliki banyak sekali publikasi seperti yang rekan-rekan bisa saksikan. Dan selain itu beliau juga telah menulis 2 buah buku ya Mas, yang pertama ada Hidrogeologi Pertanian dan Hidrogeologi Tanah Tak Jenuh Air. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin membutuhkan atau tertarik dengan buku beliau, mungkin bisa mengontak beliau setelah acara webinar ini. Dan yang paling menarik adalah moto beliau, yaitu "Make it simple but significant". Oke, kepada Mas Aris Rinaldi, dipersilahkan waktu dan tempat untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Lupita. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengundang kami untuk mungkin sedikit sharing wawasan ya, sharing knowledge apa yang mungkin kami pelajari atau yang kami kerjakan sehari-hari, khususnya mungkin di Balai Teknik Bendungan Kementerian PUPR. Dalam hal ini ya kita sambil menunggu peserta lainnya, semoga Bapak Ibu semua, meskipun ini waktunya bisa dibilang mungkin kalau Indonesia Timur udah mau tidur kali ya, tapi kita menyesuaikan karena beberapa kondisi ya, dalam artian kita kerja full Senin sampai Jumat dan kita bisa sharing mungkin di sela-sela waktu luang kita. Dan kami juga berterima kasih kepada peserta, semoga apa yang kami
sharing pada kesempatan ini, minimal menambah wawasan kita bersama, dan mungkin saya juga nanti bakal belajar banyak juga dari Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya langsung share screen saja ya, Bang. Silakan. Mbak, ini saya nunggu azan atau gimana, Mbak ya? Mungkin saya butuh 1 menit untuk azan. Kebetulan di daerah saya baru azan maghrib. Oh Kayak iya, azan silakan. Isya ini. Ya, tunggu azan Isya dulu supaya lebih kondusif ya. Saya mute sebentar ya, 1 menit. Mohon izin, panitia. Oke, silakan Mas. Oke, saya coba share kembali materinya. Alhamdulillah azannya sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjutkan. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami coba sharing bagaimana manfaat bendungan untuk pengendali banjir. Kalau kita perhatikan mungkin banyak infrastruktur ya lainnya yang kita gunakan mungkin untuk pengendali banjir, dan salah satunya itu adalah bendungan. Di mana bendungan ini kalau dari segi kapasitas umumnya kalau kita mengacu ke Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 itu di atas 500.000 meter kubik. Untuk di bawah itu biasanya mungkin disebut juga bendungan kecil atau nama lainnya embung. Dalam hal ini banyak bangunan infrastruktur untuk pengendali banjir, dan kami coba sharing yang relate dengan pekerjaan kami sehari-hari, dan mungkin juga nanti Bapak Ibu, saya mohon izin juga jika Bapak Ibu mungkin di daerah kerjanya atau di sekitarnya ada bendungan, mungkin bisa share juga di chat, kolom chat, kira-kira bendungan apa saja yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Dan pada kesempatan kali ini di share screen saya, alhamdulillah sudah saya sharing, ini adalah Bendungan Sukamahi. Bendungan Sukamahi ini dengan Bendungan Ciawi merupakan salah satu bendungan pengendali banjir. Namun untuk bendungan kering
Bendungan Ciawi dan Sukamahi ini bisa dikatakan pionir ya, yang pertama di Indonesia, yang mana Bendungan Sukamahi maupun Ciawi, ini saya ambil garis besar saja, tidak memiliki tampungan seperti pada bendungan pada umumnya. Ya, kalau kita perhatikan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tulis di chat bendungan apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu atau yang relate dengan pekerjaannya. Biasanya kalau bendungan itu memiliki tampungan. Nah, tampungannya itu biasanya kita sebut dengan istilah waduk atau genangan air yang ada di infrastruktur bendungan. Nah, untuk bendungan Sukamahi ini juga kalau kita lihat, kalau kita ambil foto di sana, sangat bagus sekali ya pemandangannya, apalagi kalau nanti sudah jadi. Dan ya memang sekarang ini program kita, pemerintah, kalau misalnya dulu mungkin di zaman Bapak Ibu yang mungkin lahirnya di tahun 60 atau 70, bendungan itu rata-rata memiliki satu fungsi saja, yaitu mungkin fungsinya untuk pengendali banjir, atau fungsinya untuk irigasi, atau juga fungsinya untuk PLTA. Namun sekarang ini fungsi-fungsi tersebut sudah berkembang, ya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan, yang mana sebagian besar bendungan, ya saat ini ada 61 bendungan proyek strategis nasional yang dibangun dengan fungsi yang berbagai macam. Salah satunya mungkin pengendali banjir, dan di lain hal bisa jadi untuk kebutuhan pariwisata. Seperti yang kita lihat di gambar, ini salah satu bendungan yang ada di Indonesia, dan mungkin tahun ini bakal diresmikan juga seperti yang kita tahu beberapa hari terakhir ya, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo mengunjungi Bendungan Kuningan. Bendungan Kuningan merupakan bendungan multipurpose juga, yang mana bendungan tersebut salah satu fungsinya juga pengendali banjir. Dan beberapa hari ini Bapak juga berkunjung ke Bendungan Wais Kampung. Ini bendungan yang memiliki fungsi juga untuk pengendali banjir, yang mana kalau untuk Bendungan Wais Kampung ini sistemnya cascade antara Bendungan Batu Tegi dan Marga 3. Marga 3 rencananya mungkin akhir tahun atau awal tahun akan peresmian juga. Jadi secara gambaran besarnya, bendungan pengendali banjir ini sangat banyak di Indonesia. Biasanya bendungan ini ya memotong sungai, dan pada kesempatan ini saya pribadi atas nama Arsenaldi, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Mbak Lupita. Nanti mungkin jika ada tanya jawab selepas acara ini bisa ke email saya langsung. Jika Bapak Ibu juga mungkin penasaran beberapa bendungan yang ada di Indonesia, mungkin dengan kondisi pandemi COVID saat ini Bapak Ibu terbatas untuk bergerak, Bapak Ibu juga atau teman-teman bisa berkunjung ke channel bendungan saya. Di sana ada beberapa bendungan mungkin yang coba saya sharing agar mungkin ya kalau saya pribadi lebih ke sharing buat masyarakat umum, ataupun mungkin teman-teman mahasiswa SMA ataupun sarjana ataupun fresh graduate yang kira-kira masih bingung untuk melanjutkan karirnya. Kami rasa karir di bidang bendungan ini sangat baik sekali karena opportunity-nya sangat terbuka lebar. Lalu kami lanjutkan, kurang lebih paparan saya juga tidak terlalu banyak. Ya, saya menyesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu sudah ya sedikit capek ya habis bekerja seharian. Ya kita coba sharing ringan-ringan saja seperti itu. Ini moderator, suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Mas. Oke, Jelas. kami lanjutkan. Untuk sedikit portofolio tadi sudah disampaikan sama Mbak Lupita, kami rasa tidak perlu dijelaskan kembali. Secara umum, kami saat ini bekerja di Balai Teknik Bendungan yang mengadvis kurang lebih sekitar 244 bendungan yang terregistrasi di kami. Kami lanjutkan, sedikit banyak kami juga sudah sharing ke berbagai stakeholder, baik itu mahasiswa, akademisi, kampus, juga dengan instansi lain, serta mungkin dari swasta maupun BUMN. Kami lanjutkan, secara umum bisa kita lihat di sini bahwa memang fenomena banjir ini merupakan fenomena yang bisa dikatakan hampir tiap tahun terjadi di berbagai daerah. Bisa saja dulu daerahnya tidak terjadi banjir, dengan adanya perubahan tata guna lahan mungkin di hulu, atau juga pembangunan fisik perumahan dan lain sebagainya, sehingga suatu daerah tersebut menjadi banjir. Di lain hal juga dengan adanya curah hujan yang sangat tinggi, ya kita ketahui bersama, bisa saja mungkin pengaruh perubahan iklim, dan ini juga perlu kita teliti lebih lanjut, berdampak terhadap pola resapan air, yang mana tidak kita ketahui bahwa ketika kita
melihat air yang mengalir di stream ataupun direct runoff itu kecepatannya dalam satuan meter per sekon. Jadi kurang lebih meter per sekon itu kalau kita samakan dengan kecepatan kendaraan juga kan satuannya kurang lebih sama ya. Cuman mungkin hour-nya saja yang berbeda. Jadi secara kecepatan ya lumayan, dan jika memang daerah tersebut mungkin daerahnya dulunya hutan atau banyak vegetasi, sekarang sudah jadi pemukiman ataupun jadi daerah industri, kurangnya resapan air juga, sehingga di lain hal juga mungkin di beberapa aspek lain yang masyarakatnya tinggal di sekitar sungai memiliki kebiasaan yang tidak baik ya, tidak baik dalam artian membuang sampah sembarangan ke sungai. Kalau mungkin di zaman dahulu ya, sebelum sebelum fenomena banjir ini mungkin berkembang, ya kebiasaan membuang sampah ini mungkin tetap ada, tapi dengan semakin banyaknya mungkin pemukiman yang mungkin ada di sempadan sungai, atau juga daerah-daerah tertentu yang ya bisa dikatakan dari segi intensitas sangat tinggi, sehingga banjir ini menjadi sesuatu yang mungkin saat ini harus kita carikan solusinya, yaitu beberapa aspek mungkin kita bisa menggunakan non teknis ya, non teknis biasanya kita penyuluhan ataupun pelatihan. Namun kali ini yang bisa kami contohkan itu dari sisi fisik ya, yaitu pembangunan pengendali banjir di sungai ekstrim sampai wilayah dataran banjir offstream, yang mana dari kegiatan non fisik juga pengelolaan tata guna lahan sampai peringatan dini bencana banjir. Jadi banjir ini banyak aspeknya. Mungkin di beberapa tempat salah satu treatmentnya jika terjadi banjir itu bisa dengan membunyikan pentungan ya, atau juga mungkin azan azan masjid untuk memperingatkan bahwa daerah tersebut mungkin terjadi banjir. Ya mungkin dalam bentuk ya tidak azan sih, tapi lebih ke peringatan dari toa yang ada di masjid yang berbagai macam yang kita bisa katakan early warning-nya. Lalu bendungan ini, ya ini salah satu infrastruktur yang merupakan infrastruktur fisik ataupun struktural untuk mengendali banjir, dan kalau kita perhatikan acuannya dari aturan pemerintahnya sudah ada di Permen PUPR nomor 27 tahun 2015, yang mana bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, pasal 4 ini memiliki fungsi penyediaan baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Salah satunya itu pengendali banjir. Kami coba lanjutkan. Lalu, nah ini mungkin karena pesertanya ini berbagai macam, mungkin latar belakang dan mungkin kompetensi juga berbagai macam. Secara umum, seperti kami jelaskan tadi, bahwa manfaat bendungan ini sangat banyak sekali, dan sekarang ini pemerintah membangun bendungan yang umumnya memiliki manfaat yang beragam ya. Dalam artian mungkin saja dalam satu bendungan itu memiliki manfaat sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomi. Jadi secara umum manfaatnya seperti ini, dan menurut kami ada 3 manfaat besar yang menjadi manfaat bendungan, yaitu air baku, dan juga untuk pengendali banjir, serta kebutuhan irigasi. Satu lagi manfaat yang bisa dikatakan manfaat besar yaitu pembangkit listrik. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta mungkin beberapa aspek yang perlu diperhatikan, manfaat-manfaatnya juga semakin berkembang. Ya mungkin di suatu tempat itu bendungannya digunakan untuk olahraga air ya, mungkin dalam bentuk olahraga dragon boat. Nah itu bisa juga, atau juga di bendungannya ada museumnya. Ini setahu saya di Bendungan Segong ini ada museumnya. Lalu untuk sarana edukasi, nah ini kalau kita lihat ke Sindang Hela ini ada salah satu spot yang mungkin nanti bisa digunakan buat Bapak Ibu guru yang mungkin mengajak siswanya SD, SMP, SMA untuk mengenalkan bahwa oh loh di sini ada bendungan yang baru dibangun dan memiliki view yang sangat menarik dan fungsinya juga. Jadi aspek-aspeknya ini sudah berkembang, dan juga kami lihat beberapa bendungan juga sudah mulai melakukan konservasi. Kalau di Bendungan Lolak terakhir itu di bagian tertentunya ada perkebunan ya, perkebunan, dan juga untuk di Bendungan Ragnamo juga ada untuk tanaman endemik. Kalau untuk di Jatibarang juga kalau nggak salah saya ingat itu ada kera ekor panjang. Jadi memang berbagai macam aspek yang bisa dijadikan manfaat yang sudah berkembang. Kami coba lanjutkan. Lalu saat ini kalau bendungan yang teregistrasi di Balai Teknik Bendungan itu ada kurang lebih 244 bendungan, dan ini belum termasuk bendungan-bendungan yang mungkin saat ini sedang berjalan prosesnya.
Dan mungkin juga bertambah juga tidak hanya dari bendungan yang dibangun oleh pemerintah, biasanya terdapat beberapa bendungan juga yang dibangun oleh BUMN dan juga swasta. Dalam hal ini beberapa perusahaan swasta membangun bendungan dengan kebutuhan yang mungkin sangat spesifik sesuai dengan kebutuhannya, yaitu diantaranya pembangkit listrik dan juga bendungan untuk menampung limbah tambang. Seperti nomor 240 ini bendungan Tujuh Bukit ini merupakan bendungan yang menampung limbah tambang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang variasinya sudah banyak sekali untuk manfaat bendungan, dan saat ini juga berkembang ya satu pionir ya, bendungan kering, yaitu bendungan Sukamahi dan Ciawi. Secara umum kalau kita lihat persebarannya hampir merata di seluruh Indonesia ini pembangunan bendungan, kurang lebih 61 bendungan baru ongoing dari Sabang, ini bendungan Payasenara ini di Pulau Sabang sampai di Kepulauan Maluku, ini bendungan Waiapu ada di Kepulauan Buru. Jadi hampir merata membangun bendungan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana, di antaranya ya irigasi, pembangkit listrik, dan juga pengendali banjir. Kami rasa seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga boleh chat di sini, kira-kira, wah saya sudah melihat bendungan ini dan progresnya sangat bagus sekali. Lalu kami lanjutkan, nah sebelumnya saya sudah menjelaskan dari segi manfaat memang ada 3 atau 4 ya. Salah satunya tadi pengendali banjir, juga bisa dikatakan manfaat utamanya. Kalau di sini disesuaikan dengan kebutuhannya, yang mana untuk 43 bendungan itu kurang lebih manfaatnya seperti ini. Ini menyesuaikan saja. Kami lanjutkan. Untuk pengendalian banjir manfaatnya ada di atas ya Bapak Ibu semua. Ada sekitar 13.000 meter kubik per detik. Ini merupakan manfaat akumulatif bendungan-bendungan yang ongoing atau bisa dikatakan 61 bendungan proyek strategis nasional. Lalu ini juga ada rencana bendungan dan ya bisa dikatakan skemanya juga berbagai macam, mulai dari skema bendungan APBN, skema KPBU yang melibatkan badan usaha dan juga loan. Dan ini bendungannya juga bisa dikatakan memiliki fungsi yang sesuai dengan judul tema kita kali ini, yang mana untuk mereduksi banjir kurang lebih ada sekitar 9.000 meter kubik per detik. Jadi bisa dikatakan ini salah satu progres yang sangat menarik sekali, dan memang kalau kita perhatikan salah satu infrastruktur ya bisa dikatakan mega infrastruktur yang sedang booming saat ini yaitu bendungan. Lalu kita langsung saja ke bendungan pengendali banjir yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam bendungan tersebut, saya coba sharing saja berdasarkan bendungan yang bisa dikatakan masuk dalam proyek strategis nasional, yang mana bendungan-bendungan ini saat ini mungkin saja sudah terisi atau sudah pelaksanaan konstruksi. Untuk bendungan pertama ini yaitu bendungan Jati Gede. Nah, ini bendungan yang terdapat di Kabupaten Sumedang ya. Kalau untuk reduksi banjirnya itu ada sekitar 1.400 meter kubik per detik. Namun kalau kita perhatikan lagi, ya memang sesuai dengan fungsinya saat ini, bendungan Jati Gede memiliki manfaat lain, yaitu irigasi, air baku, dan listrik. Dan listriknya ini juga sangat besar sekali, yang mana bendungan Jati Gede ini ada salah satu bendungan lagi, yaitu bendungan yang berkaitan dengan PLTA yang ada di sekitar Jati Gede. Jadi bisa dikatakan ini bendungan terbesar juga di Indonesia yang terletak di wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Lalu ini juga sedang ongoing, yaitu bendungan Kerto yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Fungsinya juga bisa dikatakan dari 4 fungsi ada salah satu fungsi yang berguna untuk mereduksi banjir. Dan biasanya bendungan ini masuk proyek strategis nasional. Dan untuk wilayah sungainya ini menyesuaikan saja Bapak Ibu, ini saya mungkin nanti setelah acara kita coba sharing bahan presentasinya, biar mungkin Bapak Ibu bisa jadi pegangan juga ya buat ketika nanti untuk membaca ulang selepas ini. Dan tadi informasinya moderator juga sudah merecord dan mungkin juga bisa dilihat di channel YouTube Loker Teknik Sipil, ataupun mungkin nanti saya coba sharing ulang di channel saya. Jadi untuk di Pulau Jawa, untuk bendungan pertama ini ada bendungan Jati Gede. Nah, ini bendungan yang sangat besar juga secara tampungan.
Lalu dari segi manfaat juga bisa kita lihat, manfaat irigasinya saja sampai 87.000, manfaat banjirnya juga 1.400, air baku dan listriknya ini sangat besar. Ya, di sini memang nanti akan dibangun bendungan PLTA juga. Kita lanjutkan untuk Provinsi Aceh ada satu, Bendungan Kruto, ini terletak di Pulau Sumatera. Nah, ini juga untuk Sulawesi, kita lihat di sini ada bendungan Paseloreng, manfaatnya kurang lebih juga ada 4, yang mana salah satu manfaatnya yaitu untuk reduksi banjir dan pengendalian banjir yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Ini terletak di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk manfaat irigasinya juga sangat besar ya, 8.000 hektar. Untuk manfaat irigasi di atas 3.000 hektar itu biasanya menjadi kewenangan nasional. Lalu ini ada Bendungan Bendo. Nah, Bendungan Bendo ini rencananya tahun ini akan dilakukan impounding ya, atau pengisian awal waduk, yang mana manfaatnya juga 3 manfaat utama: irigasi, air baku, dan reduksi banjir. Ini 4 bendungan yang masuk proyek strategis nasional. Kami lanjutkan. Di sini ada Bendungan Gondang ya. Bendungan Gondang ini kalau kita lihat masuknya wilayah Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo, reduksi banjirnya juga sangat tinggi sekali. Lalu kami lanjutkan. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Jika kita bandingkan dengan beberapa bendungan yang telah saya sebutkan, kalau kita lihat di sini bendungannya seperti Bendungan Jati Gede dan Kerto ini, bendungannya kita lihat terdapat tampungan air ya. Di sini terdapat tampungan air. Lalu juga Bendo maupun Gondang juga nantinya akan terisi oleh air, yang mana mungkin airnya nanti melimpas di spillway-nya, ini side spillway. Kalau kita perhatikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi ini tipikal bendungan yang bisa kita katakan sangat unik ya. Saat ini bendungan ini merupakan bendungan yang memiliki tipikal breakdam pertama di Indonesia. Jadi nanti ini tinggal pilih aja Ciawi dan Sukamahi mana yang paling pertama selesai, dan itulah yang menjadi pertama di Indonesia. Yang mana bendungan ini ketika musim kering tidak ada airnya, lalu ketika musim penghujan dapat mereduksi banjir dengan kapasitas seperti ini. Sehingga mungkin nanti di daerah hulunya Jakarta aliran air banjir yang datang dari Bogor tidak sebesar yang mungkin terjadi selama ini. Dan ini prosesnya sedang ongoing, dan mungkin saja saat tahun ini direncanakan untuk peresmian, karena dari segi progres juga sudah sangat baik sekali. Ini Bendungan Ciawi, di bagian atasnya terletak di kecamatan yang sama dengan Bendungan Megabendung, sama-sama di Kabupaten Bogor juga, cuman dari segi koordinat saja yang berbeda. Untuk bendungan yang ada di luar negeri sebenarnya juga sudah ada, tipikalnya sama juga. Kalau kita lihat di sini bendungannya yang memotong sungai ya, yang ada di New York, USA, Amerika Serikat, dan ini juga Seven Oak Dam juga ada di Amerika Serikat, negara bagiannya California. Jadi secara umum bendungan pengendali banjir ini ya mega infrastruktur ya, karena bendungannya sangat bangunannya sangat high risk. Untuk beberapa kasus bendungan-bendungan ini biasanya kita melakukan studi yang sangat spesifik dibandingkan embung. Kalau untuk bendungan umumnya ada checklist tertentu, yaitu sesuai dengan persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, yang mana nantinya misalnya di bendungan ini di hulunya ada pemukiman penduduk, kita harus menghitung waktu kecepatan air yang akan sampai ke pemukiman tersebut. Jadi ada semacam perhitungan dam break atau kegagalan struktur bendungan, dan juga rencana tindak daruratnya. Jadi bisa dikatakan meskipun bangunannya besar, risikonya besar, namun dari segi keamanan atau safety-nya juga sangat baik sekali. Dan itu sudah dihitung ketika perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Kami rasa secara umum seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita lanjutkan di tanya jawab karena memang materinya tidak terlalu banyak. Dan ini kami juga berterima kasih ke Loker Teknik Sipil atas kesempatannya. Dan mungkin nanti kita langsung Q&A saja, karena kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Nanti kita coba diskusi saja. Kami rasa seperti itu, Mbak Lupita. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Aris atas pemaparannya. Menarik sekali ya. Di sini juga kita mengenal dengan apa sih dry dam itu ya.
Mas kalau boleh bertanya, apa sih, parameter gitu atau acuan, di mana suatu wilayah itu membutuhkan, dry dam? Makasih Mas. Itu dulu dari saya. Oke. Secara umum memang, dry dam ini kan kalau kita lihat di Bogor ini kan kawasannya juga bisa dikatakan, sisi topografi dan juga mungkin, pembebasan lahan. Jadi ada banyak faktor, jika dibangun di bendungan di suatu tempat. Khusus untuk yang di Ciawi dan Sukamahi itu memang tujuan awalnya kan kita untuk mengurangi, istilahnya mengurangi atau mereduksi atau mengendalikan aliran air mungkin yang ada di hulu hingga mencapai daerah hilirnya, mungkin itu daerah Jakarta. Jadi ya dari segi tujuan awalnya memang ya tidak perlu dibangun bendungan yang ada tampungannya, karena memang tujuannya untuk mereduksi banjir. Untuk, parameter-parameternya berbagai macam, Mbak, Lupita, dan mungkin juga Bapak Ibu semua. Biasanya kita ada checklist-nya mungkin dari aspek, geologinya, kita pertimbangkan juga dari tata letaknya apakah sudah sesuai atau tidak, lalu aspek topografi, lalu kita juga ada high risk-nya, apakah di hilirnya ada penduduk atau tidaknya. Memang secara umum seperti itu, ya sesuai dengan penjelasan kami sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Aris, jawabannya. Di sini kita, buka sesi tanya jawab, silahkan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin, bertanya bisa melalui kolom chat ataupun, bisa memanfaatkan fitur raise hand, nanti saya unmute, Ya ini supaya sepertinya bisa. tadi saya juga bertanya, mungkin belum ini ya, belum ada yang mungkin di chat kira-kira bendungan apa saja yang ada di sini. Oh ini saya bacakan saja nih Mbak ya, ini kebetulan ada satu dari Pak Rino nih, Pak Rino dari di BBWS Berantas, lokasi pekerjaan Bendungan Nipa. Nah ini Bendungan Nipa juga masuk, saya tambahkan sedikit mungkin ya. Bendungan Nipa ini juga masuk dalam kategori proyek strategis nasional, dan bendungan ini uniknya juga ini berada di Kepulauan Madura, Kabupaten Sampang. Nah memang di sini ini sedikit cerita dari eh, Pak Rino bahwa di lokasi pekerjaan kita ada waduk Nipa Kabupaten Sampang yang fungsinya belum maksimal sesuai target. Sudah rencanakan karena terjadi permasalahan mengenai pengadaan tanah. Oke, ya memang bendungan, kalau yang saya ketahui bendungan Nipa ini kebetulan kami juga PIC-nya di sana. Saat ini prosesnya memang dalam proses izin operasi, Mbak Lupita ya, izin operasi. Jadi memang beberapa aspek yang perlu dilengkapi agar izinnya keluar. Jadi mungkin dalam proses peralihan dari pembangun, karena bendungan Nipa ini sudah lama tergenang juga impounding, dan saat ini ya prosesnya itu melengkapi dokumen-dokumen jika memang terdapat istilahnya mungkin fungsinya belum maksimal, mungkin bisa direhabilitasi atau diperbaiki agar nantinya ketika mendapatkan izin operasi sudah optimal ya, ini Pak Rino ya. Ini juga sedang proses di kita juga ini Pak, untuk bendungan Nipa ini karena memang masuk ke proyek strategis nasional. Kebetulan di channel saya juga ada saya shoot juga sedikit short videonya tentang bendungan Nipa. Kami rasa seperti itu Pak Rino yang bisa kami jawab. Semoga saja mungkin dalam tahun ini atau tahun depan bendungan Nipa ini sudah mendapatkan izin operasi seperti saudara kembarnya itu bendungan Bajulmati di Banyuwangi. Kami rasa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aris, begitu, Pak Rino semoga, tanggapannya bisa diterima dan silakan buat, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom chat ataupun, dengan menggunakan fitur raise hand, nanti saya unmute bagi yang ingin bertanya. Kalau untuk aspek kebijakannya sendiri bagaimana Mas? Apakah, selama misalnya beberapa tahun terakhir ini ada perubahan gitu yang memberikan improvement terhadap pengelolaan bendungan sendiri? Kalau improvement, menurut kami ya Mbak, banyak sekali improvement. Di antaranya mungkin implementasi BIM ya. BIM itu ya sesuatu yang dulunya mungkin lazim diterapkan di Cipta Karya atau gedung, saat ini di bidang bendungan juga sudah diterapkan.
dan inovasi-inovasi lainnya mungkin ketika kita melakukan pengukuran, dulunya kita menggunakan teodolit, sekarang juga sudah menggunakan lidar ataupun drone, dan juga aspek-aspek lainnya sudah sangat baik sekali. Dan mungkin saat ini juga di beberapa bendungan, kalau dulu kita pos hujannya itu antara bendungan dan pos hujannya bisa dikatakan sangat berjauhan, dan biasanya untuk bendungan-bendungan baru yang masuk PSN ini di lokasi bendungannya sudah ada pos hujannya. Jadi ketika kita membutuhkan data curah hujan, nah ini juga salah satu tantangan kita juga, bahwa data curah hujannya bisa tersedia, walaupun mungkin posnya tidak sebanyak ketika kita menghitung kapasitas tampungan, karena kita butuh data mungkin 2 atau 3 dengan seri sekitar 20 tahun. Kami rasa kalau inovasi sudah sangat banyak, salah satunya tadi juga sudah kami jelaskan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi itu bendungan dry dam pertama, sebelumnya belum ada di Indonesia bendungan kering. Ya, bendungan kering itu ya mungkin kalau orang melihatnya, loh ini musim kering kok nggak ada airnya, atau di musim hujan kok nggak ada airnya. Karena memang dari segi fungsi, ya kami coba tampilkan kembali nih slide-nya. Dari segi fungsi memang bendungan ini ya khusus untuk banjir saja, Mbak. Jadi tidak ada fungsi lainnya. Jadi untuk banjir itu ya kita usahakan ketika nanti terjadi aliran yang maksimum atau debit yang besar, si bendungan ini bisa mampu menampung atau menahan, ya yang bisa kita usahakan ini menahan, jadi mengurangi waktu yang akan sampai ke hulu, dan istilahnya dipecah lah volumenya, kurang lebih seperti itu. Dan bendungan Ciawi Sukamahi ini ya memiliki hanya satu fungsi saja, yaitu untuk reduksi banjir. Nah, ini salah satu yang bisa kita katakan inovasi juga saat ini, termasuk proyek strategis nasional. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Berarti dry dam ini, sebenarnya lebih ke arah antisipasi apabila nanti terjadi, banjir begitu ya, Mas, ya? Betul. Jadi, biasanya kan kalau kita banjir itu kan di hulunya mungkin ada beberapa yang memasang ya bendung ataupun tanggul. Cuman kalau kita perhatikan ya banjir yang akan datang ke Jakarta ini, kalau Jakarta ini kan daerah hilir yang bisa dikatakan rendah. Bahkan untuk muka air laut saja Jakarta ini kadang di beberapa tempat itu lebih tinggi muka air lautnya daripada Jakartanya. Nah, ini salah satu effort ya Mbak Lupita, karena tantangannya sangat besar, mengingat Jakarta ini ibu kota provinsi, tidak hanya itu, ya ibu kota negara juga. Namun kalau musim penghujan airnya datang dari mana-mana, Mbak. Bisa dari Oh, banjir lokal karena resepannya berkurang, bisa juga dari hulunya. Karena memang kalau dari segi kontur untuk Bogor ini Jawa Barat lebih tinggi dibanding Jakarta. Jadi ini salah satu treatment saja, Mbak. Selain mungkin treatment lainnya, yaitu banjir kanal barat dan banjir kanal timur, mungkin juga di beberapa perumahan ataupun ya dalam segi skala lokal biasanya ya diterapkan biopori, walaupun dampaknya belum terukur dengan baik, karena biopori itu kan kedalamannya tidak sedalam itu, dan air yang masuk ya intensitas hujannya sangat tinggi. Ini istilah effort yang bisa dilakukan saat ini, mengingat ya bisa kita katakan di Jakarta ini sebagian besar daerahnya kan gedung atau perumahan, jadi kita butuh sesuatu yang bisa kita katakan inovasi. Seperti itu Mbak Lupita. oke, terima kasih Mas, pemaparannya jelas sekali. Di sini Mas, sudah ada beberapa pertanyaan, yang selanjutnya ada dari Kak Asmuniatub. Izin bertanya, ada beberapa bendungan yang tidak terencana dengan baik. Ada bendungan dan jaringan irigasinya yang sudah lebih 20 tahun belum berfungsi. Bagaimana sebaiknya dalam perencanaan bendung atau bendungan agar asas manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat? Terima kasih. Begitu Oke, katanya Mas dari Kak Asmuni. ini temanya agak belok sedikit nggak apa-apa ya Mbak Lupita ya. Nah, memang kalau kita perhatikan tadi secara general itu 3 atau 4, biasanya 3 Mbak, 3 manfaat utama, yaitu pembangkit listrik, irigasi, dan juga air baku. Nah, pengendali ini kalau memang dalam beberapa literatur atau studi juga masuklah dalam 4 manfaat utama. Untuk irigasi ini memang ketika dibangun bendungan itu kita ada namanya manfaat rencana. Misalnya ketika bendungan jadi, mungkin daerah irigasi yang bisa terairi. Kalau kita lihat tadi, saya coba contohkan saja di slide sebelumnya. Misal ini kita ambil bendungan Bedo ya, tahun ini akan direncanakan penggenangan atau impounding.
yang mana manfaat rencananya ini 7.800 ha. Nah, ketika bendungan yang jadi bisa saja daerah irigasinya ini dari segi saluran utamanya ataupun saluran sekunder atau tersiernya belum siap. Atau bisa saja ketika bendungan ini jadi mungkin di daerah hilirnya itu sudah berubah fungsi juga. Nah, itu memang perlu istilahnya irisan yang sangat baik ya antara stakeholder, karena dalam beberapa kasus bendungan ini kan kalau PSN ini kan kewenangannya nasional ya. Namun ketika kita masuk ke mungkin irigasi ataupun yang di bawahnya itu bisa saja kewenangan kabupaten kota atau provinsi, dan itu peraturannya kan menjadi kewenangan di bawahnya. Namun ketika sudah dispute manfaat misalnya irigasi, reduksi banjir, air baku, tentunya sudah melalui perencanaan atau desain yang sangat matang. Dan mungkin saja ketika bendungannya sudah jadi, salurannya belum terkelola atau terbangun dengan baik. Tapi itu salah satu contoh saja. Dan menurut kami yang ditanyakan oleh Pak Asmuni Jatok tadi, sebenarnya jika memang sudah ada bendungannya, sebaiknya dari Pemdanya ataupun dari Pemprov-nya yang mengusahakan agar fungsinya itu sesuai dengan fungsi yang direncanakan sebelumnya, seperti itu. Karena kalau dari segi pemerintah, selama ini pemerintah pusat, ya jika sudah terbangun kan kerjanya itu membangun bendungan lain di tempat yang lain, Mbak. Jadi untuk yang pendukungnya itu beda-beda, mungkin beda direktorat atau beda stakeholder, seperti itu. Dan untuk ini saya baca langsung aja ya pertanyaan dari yang kedua ini. Nah, ini Iya, juga silakan menarik Mas. ini. Selamat malam, mau bertanya, ini mungkin di NTT ini udah jam 8 atau setengah 9 ya. Mau bertanya, tadi sebutkan kalau PSN Bendungan sudah dipastikan ada stasiun hujan seperti tersebut. Lalu bagaimana jika ternyata tidak ada pencatatan data curah hujannya NTT? Ini juga sangat baik nih Bu Dian Eka. Kalau kita lihat ke belakang, memang ya mungkin seperti Pak Rino ini kan posisinya di Kabupaten Sampang. Dan kalau kita perhatikan bisa saja untuk pos hujannya itu berada di desa ataupun di daerah tertentu yang sulit akses ya Pak Rino ya. Jadi untuk melakukan pencatatannya itu memakan waktu setengah jam atau 1 jam dari lokasi bendungan. Itu kalau kita perhatikan ya sangat lumrah. Karena ya mungkin pertimbangannya berbeda-beda ya. Bisa saja pos hujannya sudah ada dan itu juga bukan pos hujan milik Kementerian PUPR, bisa saja stasiun hujan milik BMKG atau dinas kota, kabupaten ataupun provinsi. Jadi memang kalau menurut saya pribadi dengan sekarang perkembangan teknologi ya Bu Dian ya, kalaupun di daerah tersebut tidak ada stasiun hujan terdekat, kalau minimal sih kita bisa refer ke bendungan yang ada di dekatnya. Biasanya di bendungan di dekatnya itu kan datanya menggunakan data stasiun hujan yang bisa dikatakan valid juga. Namun jika memang tidak ada bendungan di sekitarnya ataupun stasiun hujannya tidak terlalu dekat, Ibu bisa menggunakan data hujan satelit. Nah, data hujan satelit ini sebenarnya sudah sesuatu hal yang baku saat ini. Namun memang perlu dikalibrasi dengan curah hujan yang mungkin saja terjadi di daerah Ibu. Karena bisa saja di curah hujan satelit itu angka hujannya 200 ya Bu ya. Dan ternyata di daerah Ibu pernah jadi hujan 220 atau 230. Nah, itu perlu dikoreksi sebenarnya. Jadi kalau kita katakan memang di daerah Ibu belum ada stasiun hujan atau ground station-nya ya, atau manualnya, saat ini kita bisa antisipasi dengan data hujan ya. Kalau dulu istilahnya TRMM, namun karena satelitnya istilahnya sudah ground ya, saat ini istilahnya curah hujan satelit secara umum. Kita bisa koreksi dari data hujan tersebut Bu sebenarnya. Ya memang dari segi biaya ya kita perlu import data untuk aksesnya juga. Setahu saya sih aksesnya gratis downloadnya, cuman mungkin pengetahuan lainnya butuh pelatihan dan lain sebagainya. Oke, begitu Bu Dian Eka. Di sini ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Daniel Kurniawan. Katanya selain bendungan penahan banjir, apakah ada penanganan lain seperti saluran pemecah banjir, seperti saluran terasering yang menjadi fokus pemerintah dan Dinas PUPR dalam penanggulangan banjir? Sebenarnya kalau untuk infrastruktur lainnya ini Pak siapa tadi saya lupa namanya, Pak Daniel ya, Pak Daniel Kurniawan, banyak sekali infrastruktur Pak Daniel untuk istilahnya mencegah banjir. Biasanya kalau untuk di perkotaan ada drainase,
Kalau untuk yang di Jawa Barat itu ada terowongan Nanjung kalau nggak salah saya ya, terowongannya itu untuk merilis air ketika terjadi banjir di Bandung Selatan. Ada juga istilahnya biopori itu juga sebenarnya untuk mereduce banjir, cuman terukurnya itu tidak signifikan karena kan lubangnya tidak terlalu besar. Banyak 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 istilahnya banyak infrastruktur kalau kita berbicara teknis. Namun jika kita berbicara non teknisnya juga banyak juga. Jadi mungkin dari segi peraturan kita sudah mencegahnya dengan tidak adanya pemukiman atau warga yang mungkin tinggal di sempadan sungai. Karena jika ada penduduk yang tinggal di sepanjang sungai secara tidak langsung habitnya buang sampahnya pasti ke sungai karena itu yang bisa dikatakan paling dekat dengan rumahnya. Dan kalau kita perhatikan ya posisi rumah kita halamannya itu depannya jalan, belakangnya sungai. Jadi bisa dikatakan tidak terlihat ya belakangnya. Jadi mau dibuang sampah ke belakangnya juga tidak masalah, nggak ada yang kelihatan. Tapi kalau kita coba sungainya ada di depan rumah kita dan sampahnya ada di depan rumah kita, mungkin berbeda juga pola-pola masyarakatnya. Kami rasa seperti itu Pak Daniel, banyak sekali sebenarnya untuk dari bangunannya, ya bendungan, kebetulan pada saat ini sharing kita itu lebih ke bendungan, karena kami bekerja di sektor bendungan. Namun jika ada tanggul, ataupun drainase, ataupun bendung, ataupun sisi lainnya, kalau untuk banjir lahar kayak di Jogja itu namanya sabodem, kurang lebih fungsinya sama, cuman yang di bendung itu aliran lahar. Kami rasa seperti itu, Mbak Lupita. Oke, Pak Daniel, semoga terjawab. Dan di sini ada pertanyaan tambahan, Mas, dari Bu Dian Eka. Kalau menggunakan TRMM, tapi tidak ada data lapangan untuk kalibrasi bagaimana katanya? Ya, sebenarnya ini sudah bisa terjawab, Bu, tadi. Karena memang kalau memang di stasiun terdekatnya tidak ada turun station, berarti kita bisa mengkoreksi data curah hujan yang ada dari TRMM tersebut, Bu. Jadi sistemnya bukan kalibrasi, tapi dikoreksi. Dikoreksi mungkin dengan kejadian-kejadian hujan yang pernah terjadi di daerah tersebut. Kami rasa seperti itu. Karena dalam beberapa kasus bisa saja misalnya di daerah tertentu seperti penjelasan saya sebelumnya tidak ada stasiun hujan, namun pernah terjadi hujan dengan intensitas di atas 200. Biasanya kan masuk berita nasional kan. Jadi cara satu mengkoreksinya seperti itu. Karena tidak ada data sama sekali, kita tidak bisa merencanakan sesuatu. Tapi dengan tantangan tersebut, tentu kita harus bisa merencanakan. Karena kalau kita perhatikan di zaman Belanda, bendungannya ada, dan mungkin saja data curah hujannya tidak selengkap sekarang. Tetap saja bendungannya eksis sampai sekarang, Bapak Ibu ya. Jadi kami rasa kalau tidak ada data itu, kecuali memang tidak ada stasiun hujan sama sekali di daerah tersebut. Biasanya sih ada, cuman lokasinya agak berjauhan dari lokasi bendungan yang Bapak Ibu rencanakan. Jadi memang step selanjutnya kalau memang tidak ada yang dekat dilakukan dengan TRMM ataupun hujan satelit. Jikapun tidak ada, ya dikoreksi dengan yang pernah terjadi. Jadi Bapak Ibu juga bisa wawancara dengan masyarakat sekitar di sana. Kira-kira pernah nggak terjadi banjir di daerah tersebut? Kami rasa seperti itu. Oke, begitu, jawabannya Bu Dian Eka. Semoga Oke, terjawab ya Bu ya. terima kasih penjelasannya Pak, katanya Mas. Oke, rekan-rekan sekalian, apabila ada yang masih ingin bertanya, masih ada waktu, dipersilakan. Ini juga sedikit saya menambahkan terkait pos hujan ini, Mbak Lupita, karena kalau Silakan, kita Mas. kan engineer pengennya dapat data langsung ya, Mbak Lupita ya, dapat data langsung 5, 10 tahun atau 20 tahun series tanpa ada data kosong atau tanpa ada data yang bisa dikatakan strict lah istilahnya, tidak tercatat. Namun aktualnya kan kalau kita membangun pos curah hujan, tentu kita harus memikirkan orang yang akan mencatat data tersebut di lokasi tersebut. Dan biasanya untuk yang mencatat itu statusnya kan non PNS ya, non PNS artinya non pegawai yang diperbantukan lah di sana. Nah itu juga tantangan juga buat kita ke depannya. Jika memang kita membutuhkan data yang selengkap itu, tentunya kita harus menyiapkan SDM-nya. Karena bisa saja dengan SDM yang terbatas, dengan adanya data seperti itu sebenarnya sudah baik. Karena ya maaf kata ya statusnya juga diperbantukan
dan dia harus mencatat hujan yang mungkin dari lokasi rumahnya ke lokasi stasiun hujannya itu sangat jauh sekali. Makanya untuk pembangunan bendungan sekarang itu sebenarnya sudah esensinya sudah dapat ya, di bendungannya sudah ada stasiun hujan. Kalau saya berkunjung ke Segong kemarin itu sudah ada stasiun hujannya sangat sangat lengkap, temperatur macam-macamnya. Jadi minimal record untuk kedepannya ada gitu. Dan kita tidak mungkin menyalahkan juga apa yang sudah terjadi di masa lalu ya Mbak Lubita ya, karena memang aktualnya seperti itu. Nah, mungkin bagi kita yang di sini yang join generasi ya, entah itu generasi muda atau generasi milenial, ya mungkin ya treatment atau solusinya ya seperti itu. Kami rasa seperti itu Mbak Lubita. Oke, Mas, jadi memang masalah, data ini juga krusial, tapi ya memang banyak problemnya begitu ya, Mas, ya? Ya, ya saya yakin saya pribadi juga pengennya data series 20-30 tahun. Namun ya status pos hujan itu kalau yang istilahnya yang ngambil datanya juga statusnya mungkin bukan pegawai negeri sipil ataupun bukan pegawai tetap, biasanya mungkin rasa kepemilikannya atau memang kesibukannya juga berbeda ya. Apalagi posnya berada di ujung-ujung dari rumahnya setengah jam sampai 1 jam dengan pembayaran gajinya mungkin yang 3 bulanan atau berapa bulanan yang nggak sesuai gitu. Nah ini tantangan besar kita ke depan. Gitu. Oke, jadi selain aspek teknis juga memang penguatan SDM itu penting sekali ya, Mas, ya? Apalagi kan, kadang-kadang lokasi stasiun hujan juga, terlalu berjauhan, jadi Ya, akurasinya juga berkurang, begitu kan? betul. Karena stasiun hujan ini yang ngelola kan bisa saja dari kementerian, bisa saja dari provinsi, bisa saja dari kabupaten, bisa saja dari BMKG. Jadi bervariasi juga dari segi instansi bervariasi, dari segi lokasi juga bervariasi, dari segi SDM juga bervariasi. Cuman ya Kak, biasanya ya kalau engineer kan pengennya dapat data yang sudah tersedia, tapi di belakang itu semua kurang lebih seperti itu tantangannya. Dan sekarang ini ya sudah sangat baik sekali dengan adanya ujian satelit seperti itu. Dan itu memang perlu koreksi dan kalibrasi benar kata Budian, perlu kalaupun nggak ada gimana cara kita mengkoreksinya. Kalau biasanya ya kalau memang di sekitar situ ada waduk, biasanya waduk tersebut minimal ada pencatatan manualnya dari UPB-nya atau petugas OP-nya. Kami rasa seperti itu. Silahkan bagi rekan-rekan sekalian, masih ada waktu untuk, bertanya sekitar beberapa menit lagi ya, 3 atau 4 menit lagi, kami tunggu. Oke. Oke, Mas, jadi, kalau yang saya tahu itu kan instansi-instansi yang mengelola stasiun hujan itu sendiri, eee, apa ya, maksudnya tidak bersepakat akan meletakkan si, stasiun hujannya itu di mana gitu, Mas. Nah, itu gimana sih? Kadang-kadang ada yang berdekatan, ada yang juga berjauhan begitu. Iya, memang dalam beberapa kasus ada yang lokasinya di halaman rumah ya, di halaman rumah. Namun ada juga yang lokasinya mungkin di ketinggian tertentu, Mbak, karena untuk mendapatkan data ya tidak hanya curah hujan ya, bisa saja temperatur, kecepatan angin, ataupun kelembaban, ataupun radiasi matahari. Nah, biasanya kalau sudah di lokasi yang memiliki ketinggian tertentu tersebut, mungkin lokasinya jauh dari pemukiman, dan itu perlu akses juga. Dan jika kita meletakkannya mungkin di yang ramai penduduk, kadang terganggu, misalnya terganggu dengan aktivitas penduduk yang ada di situ. Ya, obstacle-nya dalam artian bisa saja harusnya terisi penuh, anak-anak sekitar mungkin yang kita tidak bisa menyalahkan juga main di sekitar situ tidak tercatat. Ya itu plus minus juga. Biasanya dalam pencatatan diinfokan bahwa memang kondisinya real seperti itu. Namun jikapun kita sudah ada data, biasanya kalau saya pribadi, jikapun sudah ada data misalnya kosong ataupun ada strip, biasanya saya cek lagi apakah di daerah tersebut musim hujan keringnya seperti apa, apakah daerah tersebut tahun basah tahun keringnya seperti apa. Karena terkadang sudah ada data pun jika kita tidak jeli, nilainya itu jauh dari apa yang sudah pernah terjadi. Oke, sepertinya ada pertanyaan Nah lagi ini juga sudah ditambahkan juga dari Pak dari Muhammad Asrif ini ya, Kak bahwa memang AWLR tersebut juga sangat membantu untuk Muhammad. pengukuran data khususnya analisis maupun perancangan bagian hilir bangunan tersebut. Ya, memang untuk pengukuran debit biasanya menggunakan data ini Pak, debit rancangan. Ya, ini juga benar sekali. Oke, lalu
Ini ada dari Pak Nur Sidin, di lapangan memang pada stasiun hujan dan stasiun AWLR sering data kosong atau tidak dicatat karena masalah alat rusak dan SDM yang tidak ASN. Tadi seperti yang Mas Aris jelaskan ya. Usul saya, hal ini sangat perlu perhatian pihak PUPR untuk menjadikan pengamat itu menjadi ASN dan kontrol kondisi alat, begitu Mas. Ya, ya betul Pak Nursidin. Nanti ini memang usulan ini tergantung pos itu ada di mana ya. Kalau misalnya pos itu kewenangan kabupaten kota, berarti usulannya dari kabupaten kota, atau memang usulannya dari provinsi, tentu dari provinsi atau dari BMKG juga seperti itu. Kalau dari PUPR biasanya dari UPB-nya sudah secara tidak langsung memiliki tugas dan fungsi seperti itu, Mbak Lupita. Karena biasanya untuk bendungan-bendungan yang pemiliknya kementerian, di beberapa daerah ada BWS atau BBWS-nya, seperti yang tadi Pak Rino tadi kan BBWS Lantas, dia mungkin settle-nya di sekitar lokasi bendungan Sampang, bendungan Nipah yang ada di Sampang. Biasanya tenaga UPB-nya itu dioptimalkan untuk melakukan pencatatan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan. Kami rasa seperti itu. Salah satu tugasnya mungkin merekod data curah hujan yang biasanya adanya di sekitar kantor dari UPB itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Aris atas penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya sungguh apa ya, memberikan insight baru gitu, terutama buat saya juga yang masih di bangku kuliah gitu. Jadi ada apa ya, pencerahan di lapangan itu sebenarnya seperti apa dan problem-problemnya seperti apa, begitu Mas. Oke, rekan-rekan sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita sudah memasuki di penghujung acara. Jadi sesi tanya jawab ini saya tutup. Tapi sebelum kita akhiri acara seminar bendungan ini, saya meminta kepada rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan fitur kameranya agar kita bisa berfoto bersama dulu gitu secara online ya. Silahkan rekan-rekan sekalian, diaktifkan dulu, fitur kameranya. Oke, iya. Oke, teman-teman sekalian sudah siap ya? Saya Boleh mau sedikit Mbak, gimana? closing statement dari saya Mbak. Ini kan kalau Silakan, kita Mas. lihat peserta ini berbagai macam ragam ya. Kalau untuk yang senior-senior kami rasa sudah berpengalaman, sudah memiliki ilmu yang lebih dari cukup. Biasanya 5 tahun ke atas itu sudah punya pattern-nya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini juga ada beberapa mungkin siswa SMA ataupun fresh graduate ataupun mahasiswa. Kami rasa opportunity untuk di bidang bendungan ini sangat besar karena existing kita ini ada 244 bendungan ya, dan ongoing juga sedang banyak sekali dibangun yang di Balai Besar Berantas ini ada Tugu, ada Bagong, banyak sekali. Jadi jangan patah semangat dengan kondisi pandemi COVID ini karena terkadang kan kalau kita sekolahnya sipil tanpa ada ke lapangan, tanpa ada melihat langsung lah. Kalau kami dulu mungkin bisa melihat bendungan-bendungan difasilitasi studi tour. Namun saat ini kan terbatas untuk visit langsung. Mungkin buat teman-teman bisa banyak sekali fasilitas ya, kita bisa mau ke sini webinar hampir tiap hari atau tiap minggu, banyak sekali webinar, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ya minimal nempel sedikit lah apa yang mungkin disajikan mungkin dari saya atau dari narasumber yang lain. Kalau mau berselancar juga banyak sekali video-video tentang bendungan, baik itu yang teknis sekali maupun yang secara visualnya juga ada. Ya kami rasa ini kesempatan buat teman-teman atau adik-adik selagi pandemi ini gimana caranya ilmunya juga seperti yang mungkin senior-senior kita dulu dapatkan. Nah itu tantangannya karena memang ya pandemi COVID ini tidak bisa kita lawan dengan senjata bambu runcing ya. Jadi kita optimalkan dan kami rasa
yang dilakukan Loker Teknik Sipil sangat baik sekali karena ini memfasilitasi ya antar mungkin generasi senior saya dan di bawahnya agar transfer knowledge-nya juga berjalan baik. Karena kalau yang saya baca ya sampai 2030 ini SDM kita ini untuk usia produktif ini sangat tinggi. Jadi jangan sampai SDM kita yang lagi produktifnya ini tidak mendapatkan ilmu ataupun kesempatan yang sangat baik karena nanti selepas 2030 jadi beban mungkin ya beban keluarga juga ya kalau memang tidak teroptimalkan dengan baik. Saya rasa ya dari saya pribadi sih secara moral saya tetap sharing buat teman-teman semua. Kami rasa seperti itu, Mbak Lutfi. Oke, terima kasih Mas, closing statement-nya sungguh, membuat kita termotivasi ya untuk mencari, dari mana saja, kanal atau cara untuk belajar ya Mas, meskipun untuk turun ke lapangan mungkin belum memungkinkan pada saat ini ya. Oke, rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang mempertanyakan adakah, link presensi, sudah kami buat. Jadi, silakan rekan-rekan mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Mungkin nanti untuk kedepannya jadi masukan juga buat kami untuk, menyediakan link presensi. Terima kasih atas, masukan rekan-rekan sekalian ya. Oke, sambil mengisi link presensinya, seperti yang tadi sudah saya utarakan, mari kita berfoto bersama dulu. Silahkan teman-teman yang belum mengaktifkan, fitur kameranya, diaktifkan fitur kameranya. Iya, oke, teman-teman, mohon ditahan sebentar, saya akan take fotonya ya, 1, 2, 3. Sebentar, tahan lagi. Oke, sebentar. Iya. Oke, satu kali lagi, tahan sebentar ya teman-teman. Oke, sesi foto bersamanya sudah selesai. Eee, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aris Rinaldi atas, pemaparannya yang luar biasa dan memberikan kami banyak, pengetahuan ya dan juga kondisi dan serta permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait, bendungan ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada Loker Teknik Sipil yang sudah memfasilitasi webinar, bendungan kali ini dan juga, last but not least ya buat rekan-rekan sekalian yang sudah hadir sebagai, peserta dan menyimak dengan baik, juga ada yang bertanya dan memberikan, masukan serta pengetahuan lainnya kepada kami semua. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Ya, silahkan kepada Mas Aris dan rekan-rekan sekalian untuk, meninggalkan ruangan Zoom meeting ini dan beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.